Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa di channel saya, Saiful Furqon. Mohon maaf apabila nanti selesai mendengarkan video ini, melihat video ini, mohon maaf dengan kelembutan hati, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya minta like, subscribe, dan komen. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan wanita, terutama ketika ada yang berkaitan dengan masalah cairan yang keluar dari wanita. Cairan putih yang suka keluar dari kemaluan wanita itu ada 4 macam ya. Yang pertama adalah mazi, yang kedua wadi, yang ketiga mani, yang keempat keputihan. Nah, dari keempat hal ini mana yang harus kita mandi besar atau cukupkah saja dengan wudhu saja? Nah, baiklah kita bahas satu persatu. Madi adalah nomor satu, madi adalah cairan encer yang warnanya putih karena penyebabnya dorongan syahwat ya, keluar saat bercumbu atau membayangkan pasangannya. Nah, di sini ulama sepakat ya. Jadi sepakatnya apa? Wajib wudhu. Jadi tidak perlu kita mandi besar gitu ya, atau mandi junub. Jadi ketika wanita keluar dari rahimnya berupa cairan encer berwarna putih, ini cukup saja dengan berwudu. Yang kedua adalah wadi. Apa itu wadi? Wadi adalah cairan kental yang keluar setelah keluarnya air kencing. Nah, biasanya kalau kita sudah kencing gitu ya, suka diikuti cairan kental ini gitu ya. Nah, ini hukumnya najis. Berarti cukup kita berwudu, tidak mandi junub gitu ya. Nah, ini yang kedua, wadi. Yang ketiga adalah mani. Mani adalah keluarnya, yaitu cairan yang keluar ketika dibarengi dengan syahwat ya. Yaitu ketika syahwat kita memuncak, terasa berupa kenikmatan, nah, badan menjadi lemas, kemudian itulah yang disebut dengan mani ya. Hukumnya suci tapi wajib mandi. Jadi kalau kita keluar mani, nah itu ya wajib mandi. Sebab kalau tidak mandi junub atau tidak melaksanakan mandi besar, otomatis tidak sah kita melaksanakan sholatnya, gitu ya. Kemudian puasa dan ibadah yang lainnya. Karena apa? Karena itulah berdasarkan apa yang harus kita laksanakan. Bagaimana? Yaitu mandi wajib. Di sini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Anna Ummi Salamah qalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq, fahal alal mar'ati al-ghusla idah talam ta. Qala na'am, idza ra'atil ma'a fadhakat. Ummu Salamah. Hadirin yang berbahagia, kata Ummi Salamah, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu akan hak. Begitupun bagaimana kalau sesuatu mengenai terhadap kaum Hawa, kaum perempuan, ketika melihat sesuatu cairan yang keluar dari kemaluannya. Maka Nabi menjawab, na'am, bila itu terjadi, ya idaru atil mar'at pada hakat salamah. Artinya sesuaikanlah dengan aturan hukum gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bila keluar mazi, wadi, kita cukup dengan berwudu gitu ya. Dan yang ketiga, kalau kita keluar mani, maka kita wajib hadus atau wajib mandi besar. Yang keempat adalah keluar air keputihan. Nah, ini cairan ini keluar dari kemaluan wanita ketika beraktivitas yang sangat berat.
Jadi kalau kita beraktivitas sangat berat, apalagi kaum wanita ya, kerjanya sangat berat dari pagi sampai malam gitu ya, untuk mengurus keluarga dari mulai pasangannya, suaminya, kemudian saudaranya, anak-anaknya. Nah, apabila ini keluar, maka menurut Imam Hanafi wajib berwudu gitu ya. Jadi disitulah ada yang wajib kita wudu, ada juga kita wajib mandi besar. Yang harus wudu mazi, keluar madi, keluar wadi, dan keputihan gitu. Yang satu mani, nah itu wajib kita mandi. Caranya untuk mandi besar adalah seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, adalah pertama adalah basuh dulu kemaluannya. Setelah dibasuh kemaluan, kemudian kucurkan air 3 gayung. Pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, setelah 3 kali dikucurkan, biasanya yang lebih utama adalah kita setelah dibersihkan kemaluannya, kemudian kucurkan dulu ke bagian kaki kita gitu ya. Kenapa? Supaya tidak kaku. Nah, setelah itu semuanya, barulah kita masuk ke tempat bejana atau ke tempat air tersebut, basuhlah seluruh tubuh kita. Nah, setelah selesai, maka selesailah kita melaksanakan junub. Nah, mudah-mudahan dengan adanya cara itu kita bisa bersih, suci dari apa yang berkaitan dengan kewanitaan. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.